brand apapun yang lain pun bisa pakai pedal racer Mark II. Lo mau di pedal train bisa sebenarnya, mau di temple board bisa, mau di model flatboard pun kayak microstack itu juga bisa ya kan. Atau lo mau bikin papan pakai apa, pedal board pakai talenan terus dikasih leveling bisa juga ya kan, langsung looks pro ya nggak? Halo, balik lagi di channel Boxcase bersama gue Albert, dan kali ini gue akan nunjukin proses routing di pedalboard legendnya Boxcase ya, pedalboard yang udah laku hampir 10.000 unit bahkan sampai saat ini yang tercatat ya. Dan bisa nggak bang kalau ngerakit di pedalboard itu hasilnya rapi ya? Jadi pedalboardnya apa? Pedalboardnya adalah seri Microbox dari Boxcase, oke? Dan kali ini dikolaborasikan dengan produk aksesoris terbaru dari Boxcase, yaitu adalah pedal racer ya. Ini cocok banget buat pengguna Microbox. Kalau di masa lalu, Boxcase sempat ngeluarin pedal racer Mark I ya, yang dari foam dengan density padat dan ada velcro hook and loop di kedua sisinya. Sekarang kita pakai metal plate dengan konstruksi yang udah dirancang, kekuatannya nggak perlu diragukan lagi, tapi enteng. Nah itu dia yang bikin produknya ini bener-bener mantep banget menurut gua ya. Semua pengguna Microbox atau pedalboard lain sekalipun bisa pakai. Nah ini gua akan contohin gimana cara pakainya di konten kali ini, karena gua akan routing kebetulan di Microbox 4 ya, di ukuran terbesar seri Microbox. Ukuran Microbox 4 itu 50 x 27 cm ya. Nggak kegedean, nggak kekecilan ya. Apa kelebihannya pedal racer Mark II ini dibandingkan yang lama ya? Model pedal racer Mark II ini emang sengaja dibuat ya, kanan kirinya bolong ya nggak, depan belakang bolong juga, bahkan bagian atasnya juga ada bolongan juga supaya kabel tetap bisa lewat ya. Kalau di pedal racer Mark I itu nggak ada bolongannya, jadi kita harus potong sendiri, bikin jalurnya sendiri. Kalau ini udah dibikinin jalurnya, dan pemasangannya bisa langsung dibaut. Jadi pembelian pedal racer Mark II ini sudah termasuk ada 4 skrup ya untuk dipasang di pedalboard kalian. Nah ini bolongannya ya, bolongannya 3 mm, yang atasnya lebih besar. Kenapa? Untuk masuk kepala obeng. Contohnya begini ya. Nah ini tinggal di skrup aja di sini ya, jadi gampang banget pemakaiannya. Nanti buat kalian yang pakai velcro atau pakai dual lock, itu bisa dari pedalnya ya tempel di sini, oke? Nah kalau pakai dual lock lebih enak lagi tuh, ada jarak lagi di sini sehingga kabel bisa lewat ya. Kalau mau di routing lewat kolong semua bisa. Jadi lu bisa pakai Microbox ya, tapi rasanya kayak pakai pedalboard yang ada kolongannya tuh, apa, railway pedalboard ya kan, hanya dengan pakai si pedal racer Mark II ini. Langsung aja ini kita lihat dulu pedalboardnya, oke? Jadi di sini bakal pakai beberapa pedal racer Mark II ya. Yang pertama ini yang 2 cm ya, ada lagi yang 1 cm. Nah ini tipis banget nih, kita bandingin sebelah-sebelahannya. Kayak pedal-pedal Boss ya, ini kan udah cukup tebal ya, dia cukup pakai 1 cm aja. Dia pakai 1 cm pun kalau untuk input jack ya, ini udah nggak kehalangan nih ya. Kita cobain langsung. Oke ya. Lalu ada juga misalkan yang lebih rendah nih, Sentry. Sentry kan agak lebih ceper ya kalau dibandingin Boss tuh ya. Lumayan bedanya tuh ya. Nah ini bisa pakai yang 2 cm dan aman. Oke, contoh lagi, ini pedal tuner biasa selalu di awal ya. Di awal bisa pakai 2 cm juga, langsung nggak kehalangan di colokannya. Dan fungsinya jadi nggak cuma buat tinggiin pedal doang, tapi untuk jalur ngumpetin kabel di bawah. Nah ini pakai 1 cm semua di sini, 2 cm untuk input tuner ya, 1 cm karena nggak perlu colok langsung di sini. Ini cuma untuk kabel-kabel aja. Dan ini juga pakai 1 cm di sebelah sini ya nantinya ya, gitu. Nah ini kita contohin dulu satu ya, kita pasangnya barbar dulu aja nggak ya. Bayangin kabel power supply kalian sebanyak ini nih misalnya ya. Ini kalau nggak diumpetin, waduh berantakan banget nih ya. Ini kalian bisa pasang begini, oke? Masukin ke kolong, bikin jalur ke bawah, masukin ke pedal racer yang lainnya lagi. Nah, ini dia. Kabel power supply udah keliling nih, ya.
Ini udah keliling ke semua bagian. Jadi langsung kelihatan rapi. Ya, baru begini aja langsung kelihatan rapi. Padahal kabelnya udah muter sana sini nih. Ya, tinggal nanti kita colok-colokin satu-satu. Kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, ini dia. Kabel dari Ciox 8 ini ya. Masuk ke bawah polarizer ini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai kabel yang paling panjang ini udah bisa nyolokin ke efek paling ujung tanpa harus terlihat jalurnya. Ya. Jadi yang pakai microbox tetap bisa rapi dan gampang perakitannya. Ya, tinggal dibaut aja langsung. Ini kabelnya di bawah semua tuh. Ini gampang banget sih. Dan kalau mau maintenance pun gampang. Kita tinggal buka skrupnya. Skrup itu yang jomblo ya. Kalau baut ada pasangannya. Nah, udah. Ya, tinggal kita rapiin. Nanti kita lihat prosesnya. Kira-kira bakal secepat apa sih ngerakit microbox ini dengan pedal racer Mark II dan hasilnya semaksimal apa. Mantap banget nih ya. Oke, let's go. Oke, jadi untuk proses perakitan pedal boardnya Bro Melky ini ada sedikit perubahan ya. Si kecil nemenin karena libur sekolah. Jadi ada sedikit perubahan layoutnya ya. Jadi kita biasa kalau routing pasti selalu konfirmasi dan selalu report. Oh bro, ini progresnya seperti ini segala macam. Jadi kalau misalkan ada perubahan pun masih bisa ya. Jadi langsung kita lihat layoutnya yang baru ya. Perubahan layout. Ini dia. Nah, ini layoutnya bakal berubah jadi kayak gini ya, supaya pedalnya tidak terlalu mepet, jadi lebih gampang untuk diinjak ya. Dan ini power supply dan Strymon-nya pun jadi lebih mudah untuk dicolokin, mungkin di pas di pinggir ya, kayak gitu. Dan ini memang pakai riser supaya untuk gulung kabel si Strymon. Karena kabel Strymon ini itu agak sensitif untuk terlalu tertekuk ya, jadi kita juga di bawah ini nggak diikat ya. Jadi kalau dilihat tuh gulungannya begitu aja. Pernah kejadian juga kabel ini putus di tengah ya. Nah, ini layout yang baru. Jadi kita langsung proses ngerapiin lagi untuk layout yang ini. Oke? Ya, akhirnya udah dirubah layoutnya. Sudah selesai untuk bagian power supply ya. Gampang banget sih, cepet banget. Jadi untuk routing power supply di microbox itu jadi gampang ya. Ini hasilnya. Nah, ini kabel power supply udah kepasang semua ya, terus layoutnya sudah berubah, cuma emang belum ditempel ya. Ini belum ditempel-tempelin semua, belum tempel karena masih akan lanjut ke proses pemasangan kabel audionya. Nah, tadi udah sempat diukur-ukurin kabel-kabelnya, cuma karena berubah layout, jadi kemungkinan ada beberapa yang harus diganti. Ya, enaknya pakai pedal racer Mark II dikolaborasikan dengan microbox. Waduh, ini gampang banget rubah-rubah tuh ya. Kabelnya kayak nggak kelihatan, ini doang satu nih ya. Cuma yang lain-lainnya kabel yang warna putih dan lain-lain itu nggak ada yang kelihatan. Oke, lanjut aja kita langsung proses pemasangan kabel audio. Nah, sebelum kita mulai untuk memasang kabel audio, nah gue cerita dulu nih, ini routingannya seperti apa. Jadi pertama masuk di Polytune, ya. Polytune input itu output itu masuk ke inputnya Sentry, lalu output Sentry masuk ke boost driver. Si Sentry ini digunakan sebagai noise gate ya, pedal yang paling noise dan bermasalah. Untuk noise-nya kadang-kadang mengganggu mungkin ya wajar karena dia heavy metal. Cuma pengen dibuat lebih rapi lah soundnya gitu ya. Jadi si heavy metal HM2W ini dari Wazacraft, Boss HM2 ini akan di-isolate dengan menggunakan Sentry. Jadi jalurnya gini, gitar masuk ke Polytune, Polytune masuk ke Sentry, Sentry masuk ke Boost or Line Driver Custom Audio Electronic MXR. Dari sini baru ke HX-Tom. HX-Tom lanjut ke A, B, Y channel. Ini ada kebutuhan tertentu dari ownernya ya. HM2W-nya ada di dalam si Sentry, masuk ke loop send return. Dari send lempar ke input, output ke return. Jadi noise-nya bisa terjaga, tapi sustain lain-lain yang clean dan ini itu ya, untuk apa namanya modulasi segala macam nggak terganggu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan mulai proses kabel audio atau patch cable ya. Di sini menggunakan Sommer cable Tiny Onyx. Jack-nya pastinya pakai ini dia, BXJR plug. Oke, let's go. Oke, akhirnya selesai juga nih ya. Ngerouting pedal boardnya Bro Melky ya, yang pakai microbox 4 dan hasil rapinya sempurna. Ini microbox paling rapi yang pernah gue rakit sih ini, karena udah ada pedal racer Mark II lagi, itu sekali lagi gue bilangin ya.
Nah, ini kita pengen ngetes suaranya kayak gimana. Gue kasih lihat dulu kali ya hasil routingnya ya. Nah, ini dia. Nggak usah perhatikan sekelilingnya yang berantakan ini, yang habis perang ya. Wah, gila, gue sih puas banget rakit ini nih coy. Ini input ke sini ya, outputnya langsung di sini 2 channel. Kalau switch ini, kalau ini jadi 1 channel. Ini 2 channel. Jack untuk listrik. Nah, colokinnya di sini. Ini kebetulan gua adanya yang L, ya cuma nanti pakai yang lurus jadi lebih gampang. Kabel audio kepasang, kabel power supply kepasang, mana kabelnya? Nah, itu dia berkat sih pada dasar Mark II ini ya. Jadi semua bisa muter lewat kolong. Mantap ya. Karena di sini sebenarnya settingan Bro Melky ini ya, itu nggak kayak apa M atau kabinet. Cuma kita mau tes langsung ke sound card, masuk di AW ya. Biasanya sih kita hajar tes aja, cuma karena di sini ada si HM2W ini, heavy metal ini ya, jadi harus dikasih preamp dan kabinet simulator, soalnya kalau nggak nanti suaranya gepeng. Jadi kita kasih. Nah, satu lagi, ini dia hasil ya, hasil kolaborasi, WD, hasil ngulik ya, Ciox 8 ya, yang biasanya dipakai buat link doang ya. Jadi harusnya Ciox 8 ini dipakai buat dari DC7, kalau 7 channel kurang pakai ini, ada 8 channel tambahan. Cuma Ciox 8 ini dijual tanpa adaptor atau tanpa power supply. Dan kemarin gue sudah sempat beberapa bulan ngetes ya, pakai adaptor Strymon digabung sama Ciox 8. Dan akhirnya aman, terkendali. Jadi ini bahkan si HX-Tom ini powernya dari Ciox 8 ini ya, pakai current doubler custom by Boxcase JR pastinya. Ini aja udah pakai 1000 mAh ya, dan ini masih buat 5 pedal lagi, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya 9 volt. Jadi aman banget. Nah, nanti akan kita record di PC ini pakai Logic Pro ya. Jadi output pedal board masuk ke sound card. Ya, jadi kurang lebih routingannya kayak gitu. Jadi gue merasa power supply ini 2 digabungin ya, adaptor dengan Ciox 8 ini irit banget ya kan. Strymon power brick ini berikut kabelnya itu harga 700 di Swilly. Terus Ciox 8 yang bisa beli di hari-hari musik harganya 2,7. Itu dua-duanya exclude ongkir ya. Jadi lo sekitar 3,3 dapat 8 channel. Kalau Zuma itu 4,5, 4,6an itu 9 channel. Kalau lo beli DC7 itu 5,2 kalau nggak salah, dan barangnya pun susah gitu ya. Jadi ini salah satu power supply hack ya kan, kita gabungin Strymon dan Ciox. Oke, langsung aja kita mau tes suaranya gimana. Ini gua record dulu di DAW. Clean sound, pakai M simulator dan kabinet simulator dari si HX-Tom. Oke, ini si sentri tadi nyala ya. Harusnya nggak usah dinyalain sih. Ini termasuknya udah tenang banget ya. Ini nyala loh. Oke. Nah, ini kita lepas aja juga. Nggak ada noise yang mengganggu. Oke. Nah, terus kita langsung nyalain aja ke heavy metal. Noise langsung keluar nih. Ya, makanya harus kita pakein sentri. Hilang dia. Nah, suaranya kalau nggak pakai M simulator sama kabinet simulator, kita matiin ya. Kita gedein levelnya. Jadi kayak agak gepeng pecah gitu ya. Nah, dia biasa lead itu pakai booster ini lagi ya. Nah, itu dia. Kalau pakai ini ya. Terus sebenarnya sound utamanya 2 ini sih. Tapi paling nggak kalau klik ya sama ini. Secara volume tuh nggak terlalu meningkat jauh ya. Jadi masih aman. Dan secara noise masih bisa terkendali dengan ini. Karena kalau nggak pakai sentri, noise ya wajar lah. Ini heavy metal gitu, distortion kelas berat ya kan. Nah, gua sedikit tips juga untuk penggunaan si noise gate ya. Sebenarnya noise gate ini ya,
lu harus bisa nemuin sweet spotnya di mana untuk settingan threshold, damp, dan decay. Jadi biasa gue ngetesnya itu, gue rhythm sekali, sustainnya masih dapat nggak atau malah putus, misalnya gini. Nah, kalau itu sustainnya masih masuk akal lah, masih panjang sustainnya ya. Nih, kalau kebanyakan gini nih. Berebut, ya kan? Nah, sustainnya hilang tuh terlalu kaget hilangnya. Jadi kita harus Nah, ini menurut gua sih cara sustain nggak kepotong ya kan, noise-nya juga kejaga. Tapi kalau ada noise dikit di sustain, menurut gue itu sangat wajar kalau menggunakan pedal-pedal kayak gini. Karena emang peruntukannya kan kayak gitu ya. Nah, ini masih enak banget, tapi ini kayak high-nya kurang diangkat sedikit nih. Coba kita dari sini aja, treble naikin. Ya, kurang lebih begitu. Pedalboardnya udah aman banget, ya kan? Sesuai fungsinya, sesuai keinginan si owner juga, si Bro Melky juga. Pakai heavy metal, pakai noise gate buat sedikit mengontrol noise dari heavy metal ini. Tapi clean sound-nya juga nggak sampai ke block ya. Clean sound. Nah, ini yang penting pada saat clean sound-nya juga nggak kepotong sama dia. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu pengetesannya. Dan ternyata dengan pedal Racer Mark II, lagi-lagi gue sering banget ngomong kayak di video tentang pedal Racer Mark II ya. Kayak gue sebagai ngerouting berasa lebih mudah ngeroutingnya, prosesnya lebih cepat, hasilnya pun lebih maksimal dan cocok banget untuk dipasang di tipe pedalboard seperti Microbox ya, atau brand apapun yang lain pun bisa pakai pedal Racer Mark II. Lo mau di pedal train bisa sebenarnya, mau di templeboard bisa, mau di model flatboard pun kayak Microstack itu juga bisa ya kan, atau lo mau bikin papan pakai pedalboard pakai talenan terus dikasih leveling bisa juga ya kan, langsung looks pro ya nggak. Sekian untuk project kali ini, sudah sempurna dan sukses di eksekusi di Boxcase JR ya. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir video. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pengen routing pedalboard, ngerakit pedalboard sendiri mungkin ya. Bisa terinspirasi dari setup pedalboard yang ada di kontennya Boxcase. Kalau masih ada yang bingung dan pengen dicurhatin, pengen ditanyain, bisa langsung kontak kita lewat Instagram ya. Di bio-nya ada linknya, bisa langsung WhatsApp atau mau DM dulu kalau agak malu-malu gitu ya. Boleh juga, nanti bisa langsung konsultasi sama gua mengenai pedalboard, mengenai hardcase, ya apapun lah intinya gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton. Terima kasih buat yang selalu ngikutin channelnya Boxcase, yang selalu kasih support kita. Karena view kalian, like kalian, komen kalian itu yang bikin kita tim Boxcase JR dan tim Boxcase termotivasi terus untuk bisa share, bisa terus bikin video semakin baik lagi. Jadi kalau ada kekurangan atau ada informasi apa yang kalian merasa wah kayaknya ini lebih tepat nih, langsung komentar di kolom komen di bawah. Oke, gua Albert dari Boxcase JR. Sampai jumpa di video berikutnya.